Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita panjatkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Pada hari ini, Ibu akan membahas latihan soal yang ada di LKS yang sudah Ibu minggu lalu berikan sebagai tugas. Mari kita bahas dan Ibu mohon kalian persiapkan alat tulis dan diperiksa tugasnya apakah sudah benar atau salah. Mari kita mulai. Nomor 1. Kata linggih dalam sulinggih berarti ya. A. Tempat utama. Nomor 2. Sulinggih adalah orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. D. Jawabannya. Nomor 3. Nabe adalah sebutan bagi guru dari sulinggih. C. Nomor 4. Orang yang lahir kedua kali dalam agama Hindu disebut dengan Dwi Jati. B. Nomor 5. Kepada orang suci kita hendaknya berperilaku yang sopan santun. C. Nomor 6. Upacara medikse adalah upacara penyucian untuk menjadi orang suci tingkat A. Dwi Jati. Nomor 7. Pedanda adalah sebutan orang suci umat Hindu yang ada di Bali. C. 8. Orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi C. 2 9. Pada waktu muput upacara, pemangku wajib memakai pakaian putih-putih. Nomor 10. Orang suci yang mempunyai kewajiban memainkan wayang disebut dengan dalang. 11. Kewajiban seorang sulinggih yang dilakukan setiap pagi hari disebut dengan. Jadi pada saat pagi hari seorang sulinggih melakukan pemujaan terhadap dewa matahari yang disebut dengan Surya Sewana. A. Jawabannya. Nomor 12. Upacara penamatan siswa sekolah selesai belajar namanya. Jadi kalau kalian nanti selesai SD, selesai SMP, itu akan ada upacara yang dinamakan Samawartana. Nomor 13. Pinandita adalah orang suci yang disucikan melalui upacara mewinten. Jadi pinandita itu sama dengan pemangku. Nomor 14. Upacara mewinten adalah upacara penyucian untuk menjadi seorang pemangku. C. Nomor 15. Sulinggih, pedanda, empu, begawan adalah orang suci yang tergolong Dwi Jati. B. Nomor 16. Kewajiban orang suci untuk memimpin upacara keagamaan disebut dengan ngelok kepala seraya Nomor 17. Pemangku pinandita balian dalang dukuh wasi adalah orang suci yang tergolong Eka Jati. 18. Upacara pembersihan siswa sebelum mulai belajar dinamakan Upanayana.
Nomor 19, sehat jasmani dan rohani. Usia 40 tahun. Pasangan suami istri yang sah adalah syarat untuk menjadi seorang sulinggih ya. Nomor 20, balian adalah orang suci yang bertugas menolong orang sakit. B jawabannya. Kemudian Romawi 2, nomor 1, setiap agama yang ada di Indonesia memiliki orang suci. Menurut agama Hindu, orang suci artinya apa? Ya, bisa dikatakan orang yang sudah disucikan, dan orang yang telah mencapai kemahasucian, yaitu dengan melalui prosesi tertentu. Nah, yang tadi itu ada Eka Jati maupun Dwi Jati ya. Nomor 2, secara garis besarnya orang suci agama Hindu digolongkan menjadi 2, yaitu Eka Jati dan Dwi Jati. Nomor 3, Pedanda, Resi, Dangyang Empu adalah orang suci dari golongan Dwi Jati ya. Nomor 4, guru bagi calon pandita disebut dengan nabi. Nomor 5, upacara Mapot Gala adalah upacara untuk orang suci yang tergolong Medwi Jati ya, atau Dwi Jati boleh. Nomor 6, Eka Jati adalah upacara untuk orang suci yang disebut dengan Mewinten. Nomor 7, pemangku, mangku dalang, wasi, dharma acarya adalah orang suci yang tergolong Eka Jati. 8, orang suci yang menerima wahyu dari Sang Hyang Widi disebut dengan ya resi ya. Kalau 7, Maharesi penerima wahyu disebut dengan Sabta Resi. Jadi nomor 8 adalah resi. 9, sebutan orang suci atau sulinggih di Bali dari golongan Brahmana disebut dengan pedanda ya. Nomor 10, seorang pemangku biasanya mengenakan pakaian berwarna serba putih. Silakan perbaiki yang salah. Kemudian Ibu lanjutkan. Nomor 11 adalah arti kata su, yaitu baik, dan linggih artinya tempat utama. 12, korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas oleh umat Hindu disebut dengan yatnya. 13, Dharma Acarya adalah salah satu contoh orang suci yang tergolong Eka Jati. Dharma Acarya artinya ya guru yang menuntun untuk ke jalan Dharma. 14, Pandita berasal dari kata pandit ya. 15, orang suci di Bali berasal dari golongan Pasak disebut dengan Sri Empu. Nomor 16, Mewinten adalah upacara penobatan bagi orang suci golongan Eka Jati. Nomor 17, pemangku berasal dari kata pangku yang artinya memikul beban. 18, upacara Eka Jati adalah upacara penobatan bagi pemangku. 19, seseorang dapat dikatakan suci apabila mampu menunjukkan perilaku yang baik atau dharma. 20, mangku dalang adalah orang suci dari golongan Eka Jati yang memiliki kemampuan dalam memainkan wayang ya. Jadi setiap orang yang memainkan wayang itu disebut dengan dalang. Nah, sampai di sana pembahasan Ibu yang Romawi 1 dan Romawi 2. Silakan pelajari di rumah sebagai bahan persiapan untuk
PTS-nya. Nah, sampai di sana dulu pembahasan materi Ibu hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Dan akhir kata Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.